Natmoy, Hmm. kalau gue nyebut kata setan, yang pertama kali muncul di pikiran kalian tuh setan apa? Kalau gue pocong sih. Kalau gue pribadi sih kuntilanak ya. Sama lagi. Sosok setan yang benar-benar ngeri dan ngebekas terus di pikiran gue ya kuntilanak sih. Hmm. Jujur, kuntilanak tuh jadi top tier setan yang paling ngeri versi gue karena iya cerita yang pernah gue bacain ini. Bahkan ini tuh beda dari semua cerita kuntilanak yang pernah gue bacain selama ini ya. Kerasa aja gitu beda hawanya. Dan itu pun baru gua nih yang bacain ceritanya. Gimana rasanya jadi Suraji ya? Suraji salah satu pendengar Scary Things yang katanya hampir 4 hari berturut-turut dihantuin sama sosok kuntilanak yang ada di cerita ini. Moy, kalau tadi lu cerita si Ina ini ditampakin sama sosok kuntilanak 2 malam berturut-turut. Ya. Hmm. Kalau yang mau gue ceritain ini, dia bahkan digangguin sama sosok kuntilanak ini 4 malam berturut-turut. Buset, Gila. lebih dari Ina berarti. Lebih dari Ina. Mampus. Jadi ini gue dapet ceritanya dari Kaskus. Kita sebut aja namanya Suraji ya. Hmm. Suraji ini nyeritain kalau kisahnya tuh kejadian di tahun 2010 ketika Suraji ini masih kuliah. Dan dia tuh kuliah di daerah sekitar Bandung, tepatnya di Cimahi. Hmm. Nah setelah dia sempat ngekos di satu kosan, akhirnya dia pindah tuh karena berisik di kosannya dia. Pindah dia ke satu kosan lagi yang baru dan bisa dibilang murah karena sebulan cuma 300.000. Hmm. Dan beruntungnya kosan Suraji itu tuh rumah. Jadi kayak bisa dibilang kayak kontrakan lah. Rumahnya tuh agak gede, gak kayak kosan yang sebelumnya. Kamar doang gitu ya. Kalau ini tuh ada ruang tamu dan dapur dan ada kamar tidurnya juga. Oke. Intinya oke lah. Suraji dateng, ternyata rumahnya itu udah kosong selama 3 bulan. Jadi masih agak kotor dan berantakan gitu. Dia mintalah ibu kosannya buat ngecat ulang rumahnya. Nah akhirnya rumahnya dicat ulang, biar bagusan lah. Nah rumah kosannya Suraji ini tuh agak creepy sebenarnya. Dan sejak hari pertama Suraji masuk juga, Suraji ngerasa ya emang creepy gitu loh si kontrakan dia ini. Terlebih lagi di kamar mandinya dia tuh. Nah ini termasuk minusnya juga ya. Karena kamar mandinya creepy menurut dia. Jadi kamar mandinya itu tuh kepisah di samping dapur. Dan kamar mandinya itu pakai sumur pompa yang langsung masuk ke bak gitu loh Natmoy. Oke. Jadi setiap Suraji ini mau mandi, dia tuh harus olahraga tangan gitulah buat pompa biar dia bisa mandi. Dan sedangkan semua lampu di kosannya dia tuh kayak lampu kuning 5 watt yang kecil tua gitu loh. Ya. Hmm. Dia juga belum sempat beli lampu neon tuh karena seharian dia capek banget pindahan. Jadi intinya ini emang rumah tua yang harus dia perbaiki lagi lah intinya. Malam pertama Suraji tinggal di kosan barunya ini. Setelah bosan dia main game di laptop, dia mulai ngantuk dan masuk kamar. Kamar Suraji tuh gak ada pintunya, jadi kayak cuma pakai gorden yang tembus ke ruang tengah gitu loh. Kebayang gak sih? Nah sekitar jam 2 malam, Suraji ini kebangun. Dia ngedenger suara cewek nangis. Dia duduk tuh dari tidurnya dia. Dia coba dengerin arah suara itu. Dia dengerin. Tapi suaranya tuh pindah-pindah gitu. Kadang jauh, kadang deket. Dia pikir, mungkin tetangga sebelah kali lagi berantem nih suami istri. Hmm. Ya udah dia tidur lagi lah. Besok paginya, Suraji ke warung sampai kosannya dia sekalian kenalan sama tetangga sekitar. Beli lampu juga tuh dia. Udah beres, dia balik. Karena gak ada kuliah, jadi dia beberes aja tuh, beberes si kosan barunya dia ini. Malamnya, setelah Suraji masak buat makan malam, dia main game lagi di laptop. Jam 11 malam dia masuk kamar, dia tidur, dan jam 2 pagi, dia kebangun lagi. Gara-gara Suraji ngedenger ada suara cewek nangis lagi. Suraji penasaran nih, kok ini tetangga berantemnya kayak di jadwal gitu. Kayak tiap malam, tengah malam kok gue ngedenger ada suara cewek nangis gitu. Asumsinya kan ya ada cewek nangis, ini istrinya mungkin nangis gara-gara berantem sama suaminya gitu kan. Iya. Nah Suraji penasaran karena suara tangisannya tuh deket banget sama dia. Dia bangun, terus dia ke ruang tengah, berdiri tuh dia tuh di tengah ruang tengah itu, ngedengerin aja suara tangisannya di mana. Tapi begitu suara tangisannya berhenti, Suraji tuh malah rada-rada merinding gitu loh. Udah gara-gara nggak denger apa-apa lagi, dia ke kamar mandi dulu.
Nah tiba-tiba pas dia mau ke kamar mandi, pintu kamar mandinya tuh kebuka sendiri. Suraji ngerasa agak-agak aneh tuh. Yaudah dia tutup lah pintu kamar mandinya, dia balik lagi ke kamar. Baru aja di kamar dia mau rebahan, tiba-tiba dia ngedenger ada suara lagi, suara cewek. Dan berasanya tuh suaranya kayak dari ruang tengah. Suraji diam dulu bentar buat merhatiin. Dia masih mastiin nih bener gak sih yang gue denger? Beneran ada suara cewek nangis gak sih? Keluar tuh dia ke ruang tengah. Dia nyalain lampu, tapi gak ada siapa-siapa ternyata. Cabutlah dia akhirnya tidur. Besokannya nih, jam 9 malam, habis belajar kelompok di kosannya dia, si temen-temennya Suraji udah pada pulang, dia tinggal sendiri tuh di kontrakannya dia ini. Main game dulu sampai jam 12 malam, barulah ketiduran. Sampai akhirnya kebangun lagi nih dia, karena ngedenger ada suara air ngocor dari keran ke ember di dalam kamar mandi. Dan bukan cuma itu, si Suraji ini ngedenger ada orang lagi mompa, suaranya kayak nyit, 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 kayak lagi mompa sumur gitu. Didengerin aja tuh suara pompanya. Dia coba perhatiin biar dia yakin kalau emang dia gak halu gitu loh. Pas dia lagi cek HP, ternyata itu jam 2.35 pagi. Setengah 3 pagi tuh. Ya siapa juga kan yang mau mandi jam segini. Lagi pula dia juga di kosannya tuh sendirian, gak ada siapa-siapa. Suraji bangun pelan-pelan, dia jalan ke belakang. Makin lama Suraji makin deket tuh ke pintu kamar mandinya dia. Dan suara pompanya juga masih kedengeran. Akhirnya dia dorong tuh pintu kamar mandi pelan-pelan. Terus dia lihat tuas sumur pompanya tuh keangkat ke atas. Jadi kayak ada orang yang lagi megang tuasnya gitu loh. Padahal tuasnya ini rusak, jadi selalu dalam posisi ke bawah. Dan emang logikanya kan kalau misalkan pompa sumur tuh tuasnya ke bawah kalau lagi nggak dipakai kan. Nah ini tuasnya ke atas, jadi seakan-akan lagi dipakai. Suraji masih berdiri tuh di depan pintu. Tiba-tiba badannya kaku, nggak bisa gerak, nge-freeze. Karena dia juga bingung tuh, ini kenapa? Tiba-tiba gubrak, suara pompanya tuh jatuh ke posisi bawah. Suraji sempat kaget dan mundur ke belakang gitu. Terus dia tutup tuh, dia banting pintu kamar mandi. Di sini sebenarnya dia tuh nggak takut, dia tuh kesel gara-gara dia kaget. Akhirnya dia tendang lah pintu kamar mandinya sambil gerutu masuk ke kamar. Nah di malam keempat, Suraji nih sengaja nggak nyeritain semalam ada kejadian apa ke teman-temannya. Karena teman-temannya tuh lagi pada datang ke kosannya. Ya dia nggak cerita gara-gara takut nanti teman-temannya pada ogah buat datang ke kosannya. Dia nggak mau lah intinya temannya Parno jadi malas ke kosannya dia. Ya udah tuh Suraji sama teman-teman nongkrong, gitar-gitaran sama teman-temannya. Dan baru jam 8 malam tuh teman-temannya pada balik ke rumah. Jadi malam itu Suraji mutusin buat gak tidur. Karena pas sendirian itu tuh Suraji pengen bener-bener lihat makhluk yang selama 3 malam terakhir tuh gangguin dia. Dia rebahan, pura-pura tidur di kamar. Ruang tengah tuh digelapin. Terus gorden pembatas antara ruang tengah sama kamar tidurnya dia sengaja dia gulung terus diikat. Jadi ya dia bisa ngeliat tuh ke ruang tengah ada apa. Walaupun agak gelap juga ya. Jam 11, jam 12, jam 1 sampai jam 2 masih belum ada tuh tanda-tanda penampakan atau suara tangisan sama sekali. Akhirnya karena capek nunggu, dia nyerah. Tidur tuh si Suraji ini. Pas mau tidur, tiba-tiba ada suara jereng. Gitarnya Suraji tiba-tiba bunyi kenceng. Terus gitar yang tadinya disenderin ke tembok tiba-tiba jatuh ke lantai. Buset. Suraji kaget dong. Refleks dia lempar lah bantal ke arah gitar itu. Terus dia berdiri, dia ke ruang tengah karena si gitar itu di ruang tengah. Dia teriak-teriak tuh, lu mau apa sih? Maksud lu ganggu apa? Kalau lu mau tinggal di sini, ya silakan aja tapi jangan ganggu gua. Tapi dari situ diem aja, gak ada suara apa-apa, hening. Udah tuh, malam lewat. Di hari berikutnya, pas siang nih, Suraji pulang kuliah janjian sama teman-temannya buat kerja kelompok dan nugas di kosannya dia. Pulang ke kosan atau kontrakannya dia tuh jam 6 sore nih. Jam 7 malam, teman-temannya pada datang. Setelah tugas kuliah udah selesai, mereka ngobrol lah di ruang tengah. Kebiasaan teman-temannya Suraji ini kalau udah ngumpul emang pada rame. Sampai main perang kos kaki. Pokoknya bercandanya berisik dan rada aneh lah. Udah pada bercanda, ngobrol-ngobrol juga. Akhirnya jam 1 malam, mereka ngajak istirahat. Nah ini berdelapan nih, Suraji sama teman-temannya. Jadi 3 orang di kamarnya Suraji,
Dan 5 orang ini tidur di ruang tengah, termasuk si Suraji ini. Nah, teman-temannya dia tuh yang di dalam kamar masih pada bercanda. Suraji udah ngingetin buat berhenti, ya jangan berisik gitu karena gak enak sama tetangga. Plus takutnya juga sosok yang suka gangguin dia dari arah kamar mandi nih takut marah. Berarti Bi, teman-temannya udah tahu dong? Teman-temannya nggak tahu, cuman Suraji yang tahu. Oh. Tapi dia suruh teman-temannya diam biar ya takutnya kenapa-napa nih. Nah, Suraji beberapa kali nengok ke arah kamarnya dia dan si teman-temannya Suraji ini masih pada ketawa-ketawa kenceng banget di dalam kamar. Suraji ini benar-benar takut penghuni kamar mandinya tuh marah. Udah tuh si Suraji bangun kamar mandi dan baru aja sampai di pintu kamar mandi, tiba-tiba ada angin dingin ketiup ke badannya si Suraji. Sampai si Suraji ini ngerasanya mual dan pengen muntah banget. Suraji nyender lah ke pintu kamar mandi dan dia teriak ke teman-temannya buat udah lu jangan berisik gitu. Baru Suraji ngomong kayak gitu, salah satu temennya Suraji itu lari keluar dari kamar sambil panik banget. Suraji lari lah, dinyalain lampu kamar. Teman-teman yang lain ngikutin si Suraji ke dalam kamar juga, berdiri di belakang Suraji. Lu tahu nggak Nat, Moy? Di situ Suraji ngeliat salah satu temennya Suraji ini di dalam kamar itu lagi ngangap, berdiri, dan kayak orang lagi kecekik gitu. Aduh. Sambil ngomong gak jelas kayak orang gagu, matanya melotot. Terus dia sendiri kan itu? Sendiri tuh. Mampus. Suraji langsung samperin tuh si temennya ini. Terus dia suruh teman-temannya yang lain tuh ambil air segelas. Dia bacain ayat kursi 3 kali di kuping kanan temennya. Terus dibacain surat Al-Falaq, Anas 3 kali di gelas yang dipegang itu. Abis itu dia minumin tuh airnya dan diusapin airnya ke muka temennya ini. Semua teman Suraji tuh gak ada yang gerak, semua diem, saling pandang dan bingung banget harus ngapain. Udah tuh, gak lama untungnya temennya Suraji ini balik sadar dan dia duduk lemes gitulah nyender di tembok. Suraji langsung bilang ke temen-temennya, "Gua kan udah bilang, lu pada gak usah ribut. Tau rasa kan lu sekarang." Besok paginya di jam kuliah, Suraji ngobrol sama temen-temennya untuk ngadain yasinan, sekalian syukuran buat kosannya si Suraji ini. Biar siapapun penghuni di dalam kosan itu ya gak ganggu dia lah. Untungnya abis itu gak pernah lagi ada gangguan di kosannya dia. Tapi emang tempat kayak gitu sih harus didoain dulu sih, Bi. Bener. Tapi jadi penasaran deh. Itu tuh berarti dari tadi sosoknya gak kelihatan kan, Bi? Apa? Gak kelihatan, tapi ya lo pasti udah tahu lah. Kalau misalkan suara tangisan cewek udah pasti kuntilanak kan. Iya.